Bab 2721, Pulau Panlong 9 Tikungan, Bagian 2. Benar sekali, itulah yang saya maksud. Zhang Yujing berkata, sistem ini telah diterapkan di antara tiga kekuatan utama selama ratusan tahun. Sistem ini telah diwariskan hingga saat ini. Aliansi Tonghai kita semakin lemah dan hanya bisa mendapatkan 10 tempat. Dan kekuatan Pulau Yinzhu semakin kuat dan kuat. Satu keluarga dapat menempati 60 tempat. Ye Bufan mengangkat alisnya. Pada akhirnya, ketiga keluarga itu hanya mendapat 10 tempat. Hasil ini sungguh menyedihkan. Zhang Yuguan berkata, ini adalah lingkaran setan. Semakin kuat kekuatannya, semakin banyak tempat yang mereka dapatkan, dan semakin lemah kekuatannya, semakin sedikit tempat yang mereka dapatkan. Dalam jangka panjang, yang kuat akan selalu kuat dan yang lemah akan selalu lemah. Sebelum hari ini, Pulau Yinzhu dan Istana Lancang keduanya memiliki orang-orang kuat di tahap akhir kesusahan, sementara Liga Tonghai saya hanya memiliki orang-orang di tahap tengah kesusahan. Ini hanya perbandingan murid tingkat tinggi. Kesenjangan antara murid-murid muda bahkan lebih besar. Jika bukan karena ancaman monster, saya khawatir Pulau Yinzhu akan menelan Liga Tonghai saya sejak lama. Ye Bufan berkata, tapi meski begitu, aku sendiri tidak bisa mengubah apapun, kan? Ini berbeda. Di bawah aturan ini, terkadang seorang murid jenius dapat membalikkan keadaan. Zhang Yuguan mulai memperkenalkan aturan kompetisi Pulau Panlong secara rinci. Sebenarnya tidak jauh beda dengan Menara Babel sebelumnya, yakni kelompok yang muridnya berjalan paling tinggi dan paling jauh akan mendapat poin lebih banyak secara eksponensial. Dalam situasi ini, jika seorang murid yang sangat berbakat muncul dalam kekuatan apapun, hasilnya akan sangat berbeda, dan bahkan mungkin untuk melakukan serangan balik dan menjadi yang pertama. Liga Tonghai sekarang hanya memiliki 10 lowongan. Mustahil mengharapkan perubahan menyeluruh, jadi seseorang hanya bisa menaruh harapan pada murid yang berbakat. Tetapi sekarang mereka kekurangan bakat dan tidak dapat menemukan siapapun yang dapat membalikkan keadaan. Sekarang Ye Bufan telah memberi mereka harapan. Setelah menjelaskan peraturannya, dia melanjutkan, Dr. Ye, Pulau Panlong 9 Revolusi ini sangat istimewa. Pulau ini benar-benar tersembunyi dalam kabut pada hari kerja dan hanya akan muncul saat dibuka. Jika seseorang menerobos masuk dengan paksa pada hari kerja, mereka akan langsung dicekik oleh formasi yang kuat. Bahkan setelah dibuka, ada banyak formasi di dalamnya, yang seharusnya telah diwariskan dari zaman kuno. Selain itu, level formasi di setiap giliran berbeda, dan semakin tinggi levelnya, semakin kuat formasinya. Murid yang memasuki Pulau Panlong 9 Revolusi mungkin akan diteleportasi keluar jika mereka beruntung, tetapi akan dicekik langsung oleh formasi jika mereka tidak beruntung. Dan setelah melewati setiap giliran, obat-obatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya akan muncul, yang tampaknya lebih seperti hadiah bagi mereka yang berhasil. Mendengar bahwa ada banyak sekali obat-obatan spiritual di dalamnya, Ye Bufan menjadi sangat gembira. Dia mungkin menemukan rumput pengembalian jiwa di dalamnya, tetapi dia tidak menunjukkan keinginannya. Kedua pemimpin aliansi saya, mengapa Pulau Panlong ini terdengar seperti tempat bagi orang untuk berlatih? Zhang Yuguan berkata, ya, kami punya dugaan seperti itu. Pulau ini lebih seperti senjata ajaib yang diwariskan dari zaman kuno, dan digunakan oleh para murid untuk berlatih formasi. Karena itu, jika Anda ingin melangkah lebih jauh di pulau ini, pencapaian formasi lebih penting daripada kekuatan. Zhang Yujing berkata, dalam 3 hari, Pulau Panlong ini akan dibuka, dan Liga Tonghai kita kekurangan bakat. Termasuk Jiao Su yang terbunuh sebelumnya, hanya ada 3 ahli formasi tingkat kelima, dan tidak ada seorang pun di atas tingkat ke-6. Karena itu, kami ingin meminta bantuan Ye Yixian. Selama kamu dapat berjuang atas nama Liga Tonghaiku, tidak peduli berapa banyak ramuan spiritual yang kamu dapatkan, itu akan menjadi milik Ye Yixian. Kami di Liga Tonghai hanya menginginkan hasil dan tempat untuk waktu berikutnya. Harus dikatakan bahwa bagi seorang dokter, kondisi yang ditawarkan pihak lain sangat menggiurkan. Ye Bufan bertanya, saya ingin bertanya kepada kalian berdua, apakah ada rumput pemulih jiwa di Pulau Panlong 9 putaran ini? Rumput pemulih jiwa, apa ini?
Kami belum pernah mendengarnya. Zhang Yujing tertegun sejenak, lalu berkata, kami saudara-saudara tidak dapat memastikannya. Ramuan spiritual di Pulau Panlong disusun berdasarkan tingkatan. Semakin tinggi Anda melangkah, semakin tinggi pula tingkat ramuan spiritual yang ada. Sejauh ini, murid-murid yang paling menonjol di antara 3 kekuatan utama baru mencapai lantai 7. Mengenai seperti apa lantai atas, dan apakah mereka memiliki ramuan spiritual yang Anda sebutkan, kami tidak tahu. Kalau begitu, saya setuju. Ye Bufan berkata, namun, ada satu hal yang harus kujelaskan terlebih dahulu. Kau telah melihat dendam antara aku dan Pulau Yinsu. Kau harus memastikan keselamatanku selama kompetisi. Dia harus pergi ke Pulau Jiushuan Panlong apapun yang terjadi. Sekalipun peluangnya 1 berbanding 10.000, dia tidak akan bisa melewatkan rumput pengembalian jiwa. Namun Pulau Yinzu memang merupakan masalah besar. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mampu melawan orang kuat di tahap akhir kesengsaraan. Mendengar permintaan mereka dikabulkan, saudara-saudara Zhang sangat gembira. Kekuatan generasi muda Liga Tonghai terlalu lemah sekarang. Jika mereka terus bersaing seperti ini, mereka pasti tidak akan mampu mendapatkan 10 tempat di lain waktu. Tentu akan berbeda jika Ye Bufan bisa membantu. Meskipun kami tidak berharap untuk mencapai puncak dalam sekali jalan, akan lebih baik jika bisa mencapai beberapa tempat lagi. Zhang Yujing menepuk dadanya dan meyakinkan, jangan khawatir, aku sekarang berada di tahap akhir kesengsaraan, dan aku tidak takut pada Yin Weiyong tua itu. Aku pasti bisa melindungi Ye Yixian. Zhang Yuguan melanjutkan, benar sekali, dan ada kesepakatan di antara 3 kekuatan besar bahwa selama pertarungan, kalian tidak boleh menyerang murid dari pihak manapun, jika tidak maka akan dianggap pelanggaran. Meskipun Pulau Yinzu sombong, mereka tidak berani secara terbuka menantang Liga Tonghai dan Istana Lancang milikku. Ye Bufan berkata, kalau begitu sudah diputuskan, kapan akan dimulai? Ye Yixian, bersiaplah, kami akan mengirim seseorang untuk menjemputmu dalam 3 hari. Saudara Zhang sangat gembira. Perjalanan ke Pulau Beiling ini sungguh berharga. Hal ini tidak hanya meningkatkan hasil budidaya mereka, tetapi juga memecahkan masalah besar yang telah lama mengganggu mereka. Setelah mengobrol sebentar lagi, Yu Guang yang telah membersihkan dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, masuk dari luar. Saudara Zhang tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka bertiga meninggalkan Pulau Beiling bersama anak buahnya dan kembali ke Liga Tonghai. Ye Bufan juga berbalik dan meninggalkan ruang tamu, melangkah kembali ke kamarnya, dan setelah memasuki ruangan, dia segera mengeluarkan pil dari botol pemurnian iblis dan melihatnya. Ramuan yang dimurnikan oleh jiwa binatang tampak sangat bening, memancarkan lingkaran cahaya samar, dengan lapisan kabut tipis yang mengambang di permukaan. Barang bagus. Ini memang barang bagus. Sekilas, ini jelas merupakan ramuan bermutu tinggi. Ye Bufan dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah ramuan yang dimurnikan oleh jiwa binatang yang sebanding dengan milik orang kuat di tahap akhir kesengsaraan, dan mengandung energi dan energi spiritual yang tak ada habisnya. Begitu Anda mengonsumsi benda ini, efeknya bisa dibayangkan. Setidaknya itu dapat memungkinkan Anda melewati ambang alam Dongsu dan langsung mencapai tahap Mahayana. Menekan rasa gembira di hatinya, dia menyingkirkan pil itu terlebih dahulu, lalu mengeluarkan slip giok. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa dengan cermat peta laut di wilayah seluas 1 juta mil dekat Laut Iblis, dan dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Dengan kata lain, dia tidak akan tersesat dimanapun dia pergi dalam jarak 1 juta mil ini. Sayang sekali jangkauan benda ini terlalu kecil. Ye Bufan akhirnya menghela nafas. Apa yang paling ia perlukan sekarang adalah mencari tahu lokasinya, tetapi peta laut skala kecil ini tidak membantu. Tetapi lebih baik memilikinya daripada tidak memilikinya. Karena kita mempunyai peta laut skala kecil, kita dapat menemukan peta yang lebih besar. Saya akan memikirkan solusinya nanti. Tepat saat dia tertegun, pintu terbuka dan Suling Suang masuk dari luar. Pada saat ini, wajah halusnya penuh dengan kebencian dan rasa iba. Suamiku, apakah kamu begitu ingin mendapatkan peta laut, atau kamu ingin pergi saja?
Bab 2722, Promosi yang Menentang Surga. Ini. Meskipun hatinya sedikit enggan, Ye Bufan tetap berkata dengan tegas, "Ya, tempatku memang bukan di sini, dan aku harus pergi pada akhirnya." Su Lingsuang menggigit bibir merahnya dengan gigi putihnya, "Lalu apa yang harus kulakukan? Maukah kau membawaku pergi bersamamu?" "Ini, Lingsuang, kamu juga tahu bahwa sebenarnya ada kesalahpahaman di antara kita. Tidak ada yang terjadi. Tidak perlu seperti ini. Kamu berbicara omong kosong, kita telah menyembah langit dan bumi, dan kamu adalah suamiku." Suara Su Lingsuang tercekat oleh isak tangis. "Lingsuang, jangan seperti ini." Ye Bufan berkata cepat, "Ada beberapa hal yang mungkin tidak kamu ketahui. Aku tidak hanya punya istri, aku juga punya banyak." Su Lingsuang berteriak dengan gembira, "Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Aku hanya tahu bahwa kita telah berdoa kepada langit dan bumi, dan kamu adalah suami yang telah aku pilih untuk kehidupan ini." Ye Bufan terdiam beberapa saat. Wanita keras kepala ini sungguh sulit dibujuk. "Tapi, aku sama sekali bukan milik dunia ini. Jika kau pergi bersamaku, kau mungkin tidak akan pernah kembali. Aku mengerti, kau hanya tidak menyukaiku." Su Lingsuang menjadi tenang, tetapi wajahnya penuh kekecewaan. "Aku mengerti. Aku tahu aku tidak pantas untukmu. Aku bisa pergi. Tapi apapun yang terjadi, kau adalah suamiku, baik kau hidup maupun mati." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Ye Bufan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Sebagai seorang pecundang, ia sering bermimpi memiliki 3 istri dan 4 selir. Namun kini Situ Dianmo dan yang lainnya terdampar di benua Kunlun, dan Yi Luoxiang telah kehilangan ingatannya, yang membuatnya sadar bahwa semakin banyak wanita yang dimilikinya, semakin besar pula tanggung jawab yang dimilikinya. Karena itu, dia tidak ingin terlilit terlalu banyak hutang emosional. Tidak diragukan lagi bahwa wanita di hadapannya adalah wanita baik, dan dia tidak ingin wanita itu terluka karenanya. Namun takdir mempermainkanku, dan utang itu sudah terlanjur aku tanggung saat aku datang ke sini. Lupakan saja, anggap saja ini sebagai kompensasi." Tepat saat Su Lingsuang berjalan menuju pintu, Ye Bufan menghentikannya. "Tunggu sebentar." Su Lingsuang berbalik, matanya penuh air mata tetapi dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Suamiku, apakah kamu akan mengajakku pergi bersamamu? Kita bicarakan itu nanti saja. Makan ini dulu." Ye Bufan berkata sambil menyerahkan pil di tangannya. Pada saat ini, dia telah membuat keputusan untuk menggunakan ramuan yang terbuat dari jiwa binatang ini sebagai kompensasinya. "Kekuatan dihormati di negeri dongeng Kunlun. Begitu aku meninggalkan keluarga Su, aku mungkin akan mendapat masalah besar. Hal terpenting saat ini adalah kekuatan." Setelah meminum pil ini, Su Lingsuang seharusnya bisa memasuki tahap penyeberangan kesengsaraan. Dengan dipimpin oleh orang kuat di masa kesengsaraan, semua masalah dapat dipecahkan dengan mudah. Bahkan aliansi Tonghai akan berusaha keras untuk memenangkannya. Tidak perlu khawatir tentang balas dendam Pulau Yinsu. Sedangkan aku sendiri, nanti aku pikirkan caranya. Pokoknya, Ye Erlang sekarang ada di sampingku, kekuatannya setara dengan orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan. Ketika mendengar bahwa dia tidak akan membawanya pergi, ekspresi kesepian tampak di wajah Su Lingsuang. Lalu dia mengambil pil itu dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Ye Bufan sedikit terkejut, "Apakah kamu tidak ingin bertanya obat apa ini?" "Tidak perlu, aku hanya tahu bahwa ini adalah obat yang diberikan suamiku. Aku akan meminumnya meskipun itu racun." Ye Bufan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia hanya bisa mendesah dalam hati bahwa ide-ide feodal sedang membunuh orang. Tampaknya dia hanya bisa menjelaskannya sendiri. "Ini adalah ramuan yang sangat istimewa yang dapat meningkatkan kultivasi Anda secara signifikan. Sekarang duduklah dan salurkan energi sejati Anda. Singkirkan semua gangguan dan jangan pikirkan apapun." Oh, jika kultivator lain, mereka mungkin akan sangat gembira saat mendengar bahwa kultivasi mereka dapat meningkat pesat. Tapi Su Lingsuang bersikap sangat tenang. Dia hanya duduk dengan tenang dan mengalirkan energi aslinya sesuai dengan instruksinya.
Ye Bufan mengeluarkan selusin jarum emas dan menusukkannya ke titik akupuntur di tubuhnya untuk membantunya menyerap dan menyempurnakan efek ramuan tersebut. Pada saat yang sama, indera spiritualnya memperhatikan dengan saksama gerakan di dalam tubuh Suling Suang untuk mencegah kesalahan apapun. Ramuan yang dimurnikan oleh jiwa ular piton penelan langit meleleh di mulut dan dengan cepat berubah menjadi energi yang sangat halus, menyebabkan Dantian langsung mendidih. Suling Suang tetap tenang dan mulai cepat menyerap dan menyempurnakan kekuatan obat sesuai instruksi Ye Bufan. Krak, krak, krak. Seiring berjalannya waktu, suara letupan terdengar dari tubuhnya. Jika orang lain mendengarnya, mereka mungkin akan terkejut, karena ini adalah suara terobosan berkelanjutan dalam kultivasi. Tahap awal Dongsu, tahap tengah Dongsu, tahap akhir Dongsu, puncak Dongsu. Harus dikatakan bahwa efek pil jiwa binatang ini benar-benar terlalu kuat. Hanya dalam 1/4 jam, Suling Suang melintasi dua alam utama secara berurutan dan langsung mencapai tahap awal Mahayana dari puncak fusi. Dan pada saat ini, ekspresinya berubah. Terkadang garang, terkadang takut, dan terkadang tertawa. Ye Bufan melihatnya dengan jelas, ini pertanda kerasukan. Hal ini tidak mengherankan, karena Suling Suang sebelumnya telah maju dari tahap awal fusi ke puncak fusi. Dia telah membuat terobosan lagi dalam beberapa hari terakhir. Aneh kalau dia tidak mengalami gangguan mental. Ye Bufan mengeluarkan 3 pil Buddha surgawi berturut-turut dan memasukkannya ke dalam mulutnya, diikuti oleh cahaya Buddha kemasan. Ekspresi yang tadinya terus berubah perlahan kembali tenang, dengan sedikit cahaya Buddha yang terlihat samar-samar. Pil Tianfo awalnya merupakan obat suci untuk mengusir setan dalam diri, dan kini 3 pil digunakan sekaligus. Tanpa gangguan dari kerasukan iblis, kultivasi Suling Suang sekali lagi tak terbendung, dan dengan nutrisi dari pil jiwa binatang, dia mulai membuat terobosan lagi. Tahap Mahayana Tengah, tahap Mahayana Akhir, tahap Mahayana Puncak. Dengan lonjakan momentum yang gila, dia benar-benar mencapai tahap awal penyeberangan kesengsaraan. Baru pada saat inilah efek obat pil jiwa binatang di tubuhnya mulai perlahan menghilang, dan dia kembali tenang. Ye Bufan diam-diam menghela napas lega, akhirnya semuanya aman dan sehat. Melihat seluruh dunia kultivasi, ia menciptakan keajaiban hari ini, yang sebenarnya memungkinkan seseorang mencapai tahap awal kesengsaraan dari puncak fusi dalam satu tarikan napas. Hal semacam ini sangat dibesar-besarkan sehingga saya khawatir tidak akan ada orang yang percaya jika saya menceritakannya kepada orang lain. Hal ini tidak mengherankan. Perbaikan abnormal seperti itu terlalu sulit dicapai. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa hal itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Keberhasilan Ye Bufan hanyalah kebetulan belaka. Pertama-tama, sebagai monster tingkat ke-10, energi yang terkandung dalam jiwa yang ditinggalkan oleh ular piton penelan langit terlalu besar. Kedua, jika dia memiliki artefak langka seperti botol pemurnian iblis di tangannya, dia dapat langsung memurnikan jiwa menjadi pil, yang tak tertandingi oleh orang lain. Akhirnya, dia memegang pil Tianfo di tangannya. Tanpa obat suci ini, bahkan jika orang lain mendapatkan pil jiwa binatang Tun Tianmang, mereka akhirnya akan kerasukan. Salah satu dari ketiga kondisi ini sangatlah keras, dan bila semuanya digabungkan, maka akan sangat jarang untuk menemuinya dalam 1.000.000 tahun. Karena itulah, kemajuan ajaib seperti ini belum pernah terlihat di seluruh benua Kunlun. Suling Suang perlahan membuka matanya dan merasakan kultivasi yang kuat di tubuhnya. Meskipun dia orangnya tenang, dia tampak tidak percaya. Suamiku, benarkah ini? Aku tidak sedang bermimpi. Ye Bufan tersenyum dan mengangguk, tentu saja benar, semua ini bukan mimpi. Dia mengulurkan tangan dan mencubit lengannya, dan rasa sakit yang hebat memberitahunya bahwa dia tidak sedang bermimpi. Sudah jauh lebih baik, saya akhirnya bisa membantu suami saya di masa depan. Wajah Suling Suang penuh kegembiraan. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Ye Bufan. Suamiku, keadaanku sudah jauh lebih baik. Sekarang aku di alam mana? Bab 2723, bukankah rasanya enak? Ye Bufan tersenyum dan berkata, kamu sudah berada di tahap awal kesengsaraan. Apa, tahap awal kesengsaraan.
Su Lingsuang benar-benar terkejut saat mendengar wilayahnya sendiri. Karena kemajuannya yang pesat, dia sekarang tidak tahu lagi di alam mana dia berada. Dia sudah menebak alam kekosongan dan bahkan alam Mahayana dalam benaknya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar telah mencapai alam kesengsaraan. Ini sungguh tak terbayangkan. Melihat 72 pulau aliansi Tonghai, selain 3 pemimpin, tidak ada orang kuat lain yang telah melewati masa kesengsaraan. Dia bertanya dengan tidak percaya, "Suamiku, apakah ini benar? Kamu tidak berbohong padaku, kan? Mengapa aku harus berbohong padamu?" Ye Bufan berkata, "Kultivasimu meningkat terlalu cepat dan kamu harus segera mengkonsolidasikan fondasimu. Kamu harus berlatih dengan baik di sini, dan aku akan pergi jalan-jalan." Masih ada 3 hari sebelum pembukaan Pulau Panlong 9 Revolusi, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu ini sama sekali. "Aku akan mencoba keberuntunganku untuk melihat apakah aku bisa menemukan rumput pemulih jiwa, atau berita apapun tentang meninggalkan Laut Iblis. Aku ingin pergi bersamamu." Su Lingsuang berdiri, tampak bersemangat. Ye Bufan tampak serius, "Kali ini benar-benar tidak akan berhasil. Yang harus kita lakukan sekarang adalah memanfaatkan waktu untuk mengkonsolidasikan kultivasi kita, jika tidak semua usaha kita akan sia-sia." Su Lingsuang menggigit bibir merahnya, "Baiklah, tapi kamu harus kembali. Jangan khawatir, saya akan mewakili Liga Tonghai untuk berpartisipasi dalam kompetisi dalam 3 hari, dan saya pasti akan kembali." Ye Bufan meninggalkan ruangan dan menemui Su Qing, dan menyuruhnya untuk tidak mengganggu Su Lingsuang, lalu meninggalkan Pulau Beiling. Kini setelah ia memegang peta laut di tangannya, ia tidak berkeliaran tanpa tujuan, melainkan mencari pulau-pulau yang ditandai satu demi satu. Setelah berjalan setengah hari dan mengunjungi hampir selusin pulau kecil, kami tidak mendapatkan apapun kecuali mengumpulkan beberapa ramuan spiritual tingkat rendah. Tepat saat ia hendak bergerak menuju sasaran berikutnya, tiba-tiba 7 atau 8 sosok menyerbu dari kejauhan dan menghalangi jalannya. Pemimpinnya adalah seorang pria tua kurus, yang adalah Yu Guang, pemimpin ketiga Liga Tonghai. Di belakangnya tampak 4 lelaki kekar membawa tandu bersama Yu Kun yang anggota tubuhnya lumpuh, tergeletak di atasnya. Senyum sinis muncul di bibir Ye Bufan. Ia sudah menduga kalau lelaki tua ini akan mendatangkan masalah padanya, tapi tak disangka ternyata lelaki tua itu ternyata begitu bernafsu dan mendatanginya secepat ini. "Pemimpin aliansi ketiga, aku tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini." Ada raut wajah menggoda di wajahnya, "Ada yang salah. Apakah ini kambuhnya cederamu?" "Anak laki-laki bernama Ye, aku di sini untuk melunasi hutangku padamu." Mengenang saat dia meminum air seni monster hingga perutnya penuh, Yu Guang pun murka. "Sekarang karena tidak ada yang melindungi kalian, kita harus menyelesaikan masalah di antara kita." Ye Bufan menunjukkan ekspresi terkejut dan ragu, "Pemimpin aliansi ketiga, apakah kamu telah melakukan kesalahan? Dendam apa yang ada di antara kita yang harus diselesaikan? Jika memang harus diselesaikan, itu karena aku telah berbuat baik padamu, dan aku harus membalas budimu." "Omong kosong." Ekspresi Yu Guang tampak muram, "Kau membuatku minum begitu banyak cairan Qinglin, masalah ini harus diselesaikan di antara kita." Pemimpin aliansi ketiga memang orang yang cerdas, dan dia belajar begitu cepat sehingga dia bahkan mempelajari terminologi medis kita. Ye Bufan bercanda, "Air kencing ya air kencing, susah sekali untuk bertele-tele. Lagi pula, kamu memilihnya dengan sukarela waktu itu, bagaimana mungkin kamu bisa menyalahkanku?" Yu Guang berteriak, "Nak, kau tidak perlu berdebat denganku. Penghinaanmu sebelumnya padaku, ditambah dengan cedera anakku, kita harus menyelesaikan masalah ini. Bunuh dia." "Ayah, kau harus membunuhnya." Yu Kun yang ada di sebelahnya juga berteriak, wajahnya tampak garang, matanya yang merah penuh kebencian. "Bajingan, tahukah kau mengapa aku datang ke sini? Aku ingin melihatmu dipotong-potong dengan mataku sendiri." Ye Bufan merentangkan tangannya, "Tuan Yu, apa yang Anda katakan tidak benar. Tangan dan kaki Anda dipatahkan oleh ayah Anda. Apa hubungannya dengan saya?" Yu Kun begitu marah hingga matanya menyemburkan api, namun dia tidak punya pilihan selain berteriak dengan marah, "Bunuh dia, ayah, bunuh dia cepat."
Yu Guang melangkah maju dan datang tepat di depan Ye Bufan. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sembuhkan luka anakku dan bantu dia meningkatkan kultivasinya hingga 3 tingkat. Lalu serahkan harta di tanganmu, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Orang ini akhirnya menyatakan tujuannya. Sebenarnya alasan dia datang ke sini kali ini bukan untuk balas dendam. Yang terpenting adalah harta karun di tangan Ye Bufan. Mampu mengambil jiwa monster tingkat ke-10 tanpa usaha apapun, pemikiran tentang harta ini membuat orang bersemangat. Hahaha, orang tua, kamu benar-benar serakah. Ye Bufan tertawa keras, tawanya penuh dengan sarkasme. Putramu pantas menerima apa yang telah diperbuatnya. Apa hubungannya denganku? Mengenai harta, aku punya banyak. Kau butuh kemampuan untuk mengambilnya. Wah, kau cari mati saja. Apa kau pikir aku benar-benar tidak berani membunuhmu? Yu Guang sangat marah. Auranya tiba-tiba meledak dan dia siap untuk bertindak. Tunggu sebentar. Ye Bufan mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Wajah Yukun tampak garang. Kenapa? Kamu takut? Tidak, aku hanya ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum. Obat yang kuberikan padamu untuk mengobati lukamu sebelumnya tidak ada hubungannya dengan urin monster itu. Alasan mengapa aku memintamu meminumnya sebenarnya adalah untuk memberimu minum. Bagaimana? Rasanya enak, kan? Brengsek. Walaupun Yu Guang mempunyai beberapa tebakan sebelumnya, dia tidak dapat memastikannya. Sekarang dia mendengar bahwa air seni monster itu tidak ada gunanya sama sekali dan itu sepenuhnya merupakan hukuman untuknya. Hal itu membuatnya tidak dapat menahan amarahnya lagi, lalu dia menamparnya. Saat ini, dia tidak peduli lagi dengan luka-luka yang dialami putranya. Dia hanya ingin menamparkan orang itu sampai mati dan kemudian merampas harta karun itu. Pergilah ke neraka, bajingan. Melihat ayahnya mengambil tindakan, Yukun yang ada di belakangnya mengepalkan tangan dan menggertakkan giginya. Bagaimanapun juga, Yu Guang juga merupakan orang kuat di masa kesengsaraan. Di mata orang-orang ini, Ye Bufan sudah menjadi orang mati. Melihat telapak tangan Yu Guang semakin dekat, pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya dan mengulurkan tangan untuk meraih lengannya. Lalu terdengar bunyi klik dan benda itu pecah menjadi 2 bagian. Tidak hanya itu, lelaki itu langsung menendangnya lagi, dengan keras di perut. Kasihan Yu Guang, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi sebelum dia terbang seperti bola, lalu memuntahkan seteguk darah. Yukun dan orang-orang di sampingnya benar-benar tercengang, dengan mata terbelalak dan mulut menganga, sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Yu Guang merupakan orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan. Ada sangat sedikit orang di Laut Iblis yang tingkat kultivasinya melebihi dia. Kok dia bisa kalah hanya dengan satu gerakan? Dan dia terluka parah. Terutama ketika mereka melihat orang itu muncul, mereka semakin terkejut. Sebenarnya ada Ye Bufan yang lain. Yukun menenangkan dirinya. Walaupun pukulan tadi tidak merenggut nyawanya, dia jelas terluka parah. Aku tidak mengerti bagaimana tiba-tiba muncul Ye Bufan yang lain. Mana yang asli dan mana yang palsu. Bagaimana kultivasi seseorang bisa begitu kuat. Tetapi saat ini dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu. Jika dia tinggal lebih lama, dia mungkin kehilangan nyawanya di sini. Dia mengulurkan tangannya dan meraih, lalu energi sejati yang kuat menyapu Yukun dan yang lainnya, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke kejauhan. Bab 2724, apa gunanya punya wajah? Yu Guang dan kelompoknya berlari sepanjang jalan, dan ketika mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang mengejar mereka, mereka merasa lega. Meski begitu, mereka tidak berani melambat dan baru berhenti ketika berada 100.000 mil jauhnya. Setelah memastikan keadaan sekitar aman, Yukun pun berkata dengan marah, "Ayah, kenapa bajingan itu tiba-tiba muncul dan menjadi begitu ganas?" Saat ini, wajah Yu Guang pucat pasi dan dia amat marah. Setelah meninggalkan Pulau Beiling, dia diam-diam mengamati situasi di sana. Dia sangat gembira saat mengetahui Ye Bufan telah pergi, berpikir bahwa kesempatannya akhirnya telah tiba. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa yang didapatnya malah nihil, tetapi malah mengalami luka dalam dan patah lengan. Ini hanyalah kasus kehilangan istri dan tentara,
yang membuat orang merasa frustrasi dan marah. Mendengar pertanyaan Yukun, dia mengumpat dengan jengkel, "Kau tanya padaku, siapa pula yang harus kutanya?" Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mengapa tiba-tiba ada dua Ye Bufan, dan masing-masing lebih kuat dari yang lain. Wajah Yukun memerah karena omelan itu, tetapi dia tidak berani marah. "Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita akan terus menanggung ini?" Wajah Yu Guang tampak garang, "Tentu saja kita tidak bisa menahan ini, aku harus membalaskan dendam ini." Yukun berkata, "Tetapi tampaknya kita bukan tandingan orang itu. Orang bodoh. Tidak bisakah kau pikirkan cara kalau kau tidak bisa mengalahkannya?" Yu Guang berkata dengan nada dingin, "Jika kita tidak bisa menghadapi bocah bernama Ye, tidak bisakah kita menghadapi Pulau Beiling? Sekarang Ye Bufan tidak ada di sana, kita dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Su. Saat itu, selama kita memegang gadis kecil Su Lingsuang itu di tangan kita, keluarga Ye akan menyerah dengan patuh." Ini, Yukun ragu-ragu, "Ayah, Anda adalah pemimpin ketiga Liga Tonghai dan seorang pejuang yang kuat di periode kesengsaraan. Jika Anda menangkap seorang wanita sebagai sandera, saya akan kehilangan muka jika ini terbongkar." Yu Guang mengumpat, "Omong kosong. Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Dunia kultivasi selalu menjadi tempat di mana pemenang adalah raja dan yang kalah adalah pencuri. Selama kita bisa mendapatkan harta karun itu di tangan kita, apa gunanya menyelamatkan muka?" Faktanya, dia juga hancur hatinya. Dia benar-benar kehilangan mukanya saat meminum air seni monster itu. Seperti apa wajahnya sekarang? Melihat dia marah, semua orang terdiam dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara. "Ayo cepat tangkap Su Lingsuang sebelum bocah bernama Ye itu kembali." Yu Guang memimpin semua orang untuk terbang tergesa-gesa menuju Pulau Beiling. Karena mereka telah mengambil keputusan, mereka harus bergegas. Jika tidak, begitu Ye Bufan kembali ke keluarga Su, semua usaha mereka akan sia-sia. Pada saat ini di Pulau Beiling, semua orang di keluarga Su berseri-seri karena kegembiraan. Dengan menantu yang begitu berkuasa, bahkan para pelayan pun menegakkan kepala dan menegakkan punggung. Pada saat ini, Yu Guang dan kelompoknya tiba di pintu keluarga Su dan mengulurkan tangan untuk meraih formasi pelindung. Formasi yang dibangun Ye Bufan dengan tergesa-gesa itu hanya bisa bertahan melawan mereka yang berada di tahap Mahayana, tetapi tidak mampu bertahan melawan mereka yang berada di tahap penyeberangan kesengsaraan. Meskipun Yu Guang terluka, kekuatannya memang berada pada tahap penyeberangan kesengsaraan. Saat dia meraihnya, perisai cahaya itu bergetar sejenak, lalu hancur berkeping-keping dengan suara ledakan keras. Kejadian ini benar-benar mengejutkan seluruh keluarga Su. Mereka tidak menyangka akan ada musuh asing yang menyerang saat ini. Su King bergegas keluar ruangan terlebih dahulu, dan terkejut ketika melihat Yu Guang dan kelompoknya. "Bukankah pemimpin ketiga ini baru saja meninggalkan rumahnya? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Dan tampaknya Anda punya niat buruk." Dia melangkah maju dan berkata, "Pemimpin aliansi ketiga, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu? Kau lihat lenganku. Menantu baikmu lah yang melukainya." Yu Guang menunjuk lengannya yang terluka dan menggertakkan giginya, "Karena orang bernama Ye ini adalah menantu dari keluarga Sumu, maka akun ini akan dibebankan kepadamu." Setelah dia mengatakan ini, Su King terkejut. Dia tidak pernah menyangka Ye Bufan benar-benar akan menyakiti Yu Guang. "Anda harus tahu bahwa pihak lainnya adalah orang kuat di masa kesengsaraan. Dan bukankah kamu baru saja mengobati luka orang lain? Mengapa Anda mengambil tindakan begitu cepat?" Meskipun dia benar-benar bingung, satu hal yang pasti adalah Yu Guang tidak mampu menyinggung Ye Bufan dan sekarang dia datang untuk melampiaskannya pada keluarga Su, yang jelas bukan hal yang baik. "Pemimpin aliansi ketiga, apakah ada kesalahpahaman di sini? Mengapa Anda tidak menunggu Tuan Muda Ye kembali? Omong kosong, saya ingin menangkap Anda dan putri Anda. Sekarang De Yu Guang telah ditakuti oleh Ye Bufan, jadi bagaimana mungkin dia berani menunggunya kembali?" Dia melambaikan tangannya ke belakang, dan segera dua anak buahnya menyerbu ke depan. Meskipun orang-orang ini hanyalah pengikutnya, namun tingkat kultivasi mereka telah mencapai tingkat Mahayana,
dan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Su King. Suanger, lari. Su King juga tahu bahwa kekuatannya jauh dari cukup, jadi dia berteriak sambil berlari. Akan tetapi, sebelum dia bisa berlari beberapa langkah, titik akupunturnya tersumbat dan dia ditarik kembali. Mau lari, berhentilah bermimpi. Hari ini, baik kamu maupun putrimu tidak akan bisa melarikan diri. Yu Guang tersenyum dan indera spiritualnya meliputi seluruh keluarga Su. Dia dengan cepat menemukan lokasi Su Lingsuang. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkannya, lalu sebuah kekuatan dahsyat menyapu, seketika menghancurkan bangunan kecil di depannya hingga berkeping-keping. Asap dan debu menghilang, dan sosok Su Lingsuang muncul di hadapan semua orang, masih duduk bersila di tanah. Setelah beberapa jam berlatih, dia telah menstabilkan kultivasinya setelah terobosan. Begitu dia membuka matanya, ekspresinya berubah ketika dia melihat situasi di depannya. Ayah, ada apa denganmu? Akhirnya, dia menatap Yu Guang dan yang lainnya dengan marah. Apa yang akan kalian lakukan? Kami akan menangkapmu dan membuat Ye Bufan berlutut dan memohon padaku. Aku akan memenggal kepalanya dan kemudian menghancurkanmu dengan kejam. Sebelum Yu Guang sempat berbicara, Yu Kun berteriak histeris. Dia tidak pernah mengalami ketidakadilan sebanyak ini seumur hidupnya, dan saat ini seluruh kebenciannya dilampiaskan kepada Ye Bufan. Su Lingsuang sudah memahami maksud pihak lain, lalu berteriak dengan marah, kamu sedang bermimpi jika ingin memeras ayahku. Gadis, mengapa kau masih membuang-buang kata? Lari! Su King berteriak lagi, namun disegel oleh seorang pria besar di sampingnya di titik bisu. Kamu ingin lari, tapi tidak bisa. Yu Guang menatap wanita di depannya, matanya penuh kebanggaan, dan meraihnya dengan tangan zenyuannya. Meskipun Su Lingsuang kini telah mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan, ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan seseorang setelah kemajuannya. Dulu, pria kuat seperti Yu Guang selalu tinggi dan berkuasa di hatinya, jadi kali ini dia tidak berani bersikap ceroboh di depan mereka. Mustahil untuk tidak merasa gugup saat menghadapi master seperti itu untuk pertama kalinya. Dia menggertakkan giginya, energi sejati dalam tubuhnya beredar liar, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk meninju. Mencoba menghentikan kereta perang dengan lengan belalang sama saja dengan melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Sebagai pemimpin Liga Tonghai, Yu Guang sangat mengetahui kekuatan keluarga Su. Meskipun kekuatan Su Lingsuang telah meningkat akhir-akhir ini, masih ada kesenjangan besar antara dirinya dan dirinya sendiri, dan ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi di antara mereka. Itulah sebabnya dia bahkan tidak menggunakan setengah kekuatannya kali ini. Melihat pihak lain berani memukulnya, wajahnya penuh dengan seringai. Namun, ketika telapak tangannya dan tinju Su Lingsuang bertabrakan, ekspresinya tiba-tiba berubah, lalu sebuah kekuatan dahsyat menyerangnya bagai gelombang pasang. Bab 2725, Kamu yang Malu Guang. Dia sebenarnya ada di tahap penyeberangan kesengsaraan, bagaimana ini mungkin? Merasakan kekuatan lawan, Yu Guang segera meraung di dalam hatinya, dan guncangan batinnya menimbulkan gelombang besar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Su Lingsuang, yang sebelumnya hanya berada di tahap penggabungan, kini akan menunjukkan tingkat kultivasi tahap kesengsaraan. Tahap penggabungan dipisahkan dari tahap kesengsaraan oleh dua tingkat utama, tahap pemurnian kekosongan dan tahap Mahayana. Bagaimana bisa tiba-tiba membaik sedemikian rupa? Dia tergesa-gesa mengeluarkan energi aslinya dengan panik, tetapi sudah terlambat. Dia sudah pernah dipukuli oleh Ye Bufan hingga lengannya patah, dan juga mengalami luka dalam. Selain itu, dia telah menunjukkan penghinaan terhadap Su Lingsuang sebelumnya dan bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya. Sekarang, menghadapi pukulan Su Lingsuang, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dengan sekali klik, lengannya patah oleh pukulan Su Lingsuang, dan dia terlempar mundur. Organ dalamnya terguncang dan dia meludahkan lagi seteguk darah yang menyembur ke langit. Yu Kun dan orang-orang di belakangnya tercengang lagi. Mereka telah bersama Yu Guang sepanjang hidup mereka dan selalu tak terkalahkan dan jarang terkalahkan. Tetapi hari ini dia dipukuli berulang kali dan tidak satu pun dari kedua lengannya yang tersisa. Yang terpenting adalah kalah dari Ye Bufan tidak apa-apa,
tetapi kuncinya adalah wanita ini hanya dalam tahap fusi, bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat. Bukan hanya mereka, bahkan Su King pun berdiri di sana dengan linglung, tidak dapat mempercayai matanya. Dia tahu betul seperti apa putrinya. Tingkat kultivasinya sebelumnya tidak sebaik dia. Kok bisa dia tiba-tiba bisa bersaing dengan para orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan? Setelah terkejut sesaat, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa itu ada hubungannya dengan Ye Bufan. Pastilah menantu laki-lakinya itulah yang telah membantu putrinya meningkatkan kultivasinya lagi, dan kali ini tingkat peningkatannya belum pernah terjadi sebelumnya. Su Lingsuang menatap tinjunya dengan ekspresi tidak percaya. Tahap penyeberangan kesengsaraan, aku benar-benar telah mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan. Setelah bersemangat, dia melayangkan pukulan, dan dua orang tahap Mahayana yang awalnya menjaga Su King langsung terlempar dan meledak menjadi bola kabut darah. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Dia melintas di depan Su King dan mengangkat tangannya untuk melepaskan titik akupunturnya yang tersumbat. Meskipun masih ada 7 atau 8 orang yang dibawa oleh Yu Guang, tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju saat ini, dan mereka semua berbalik dan lari. Hal yang sama berlaku untuk Yu Guang. Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan dan segera berbalik dan melarikan diri. Ketika mereka datang, mereka bersikap sangat sombong, tetapi ketika mereka lari, keadaan mereka sangat menyedihkan dan segera menghilang di balik cakrawala. Su King menatap putrinya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, gadis kecil, kapan kultivasimu meningkat? Su Lingsuang tampak gembira, itu belum lama ini. Suamiku membantuku meningkatkan kultivasiku. Dia mengatakan sebelumnya bahwa aku telah mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan. Aku tidak begitu percaya, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Mendengar hal itu memang benar, Su King bertanya dengan penuh semangat, bagaimana dia membantumu meningkatkan kultivasimu? Pada saat ini, dia penuh dengan rasa ingin tahu. Cara apa yang bisa membuat putrinya membaik begitu pesat dalam semalam? Su Lingsuang berkata, aku tidak begitu yakin, pokoknya aku minum pil yang sangat bagus. Sebuah pil dapat meningkatkan kemampuanmu sedemikian rupa. Ini pasti pil yang sangat luar biasa, dan bahkan mungkin telah mencapai level ke-10 yang legendaris. Su King terkejut, Nona, Tuan Muda Ye dapat memberimu pil berharga seperti itu menunjukkan ketulusannya padamu. Kau harus tahu bagaimana menghargainya. Meskipun dia iri pada Su Lingsuang, dia juga tahu bahwa seharusnya tidak banyak pil dengan tingkat yang menantang surga ini, jadi dia tidak memiliki harapan yang berlebihan. Su Lingsuang berada dalam kondisi shock setelah meningkatkan kultivasinya. Baru setelah mendengar apa yang dikatakan ayahnya, dia menyadari pentingnya masalah ini. Nilai dari ramuan ajaib tersebut tidak terukur, dan bagi seorang pembudidaya, ia lebih penting daripada nyawa. Mengingat adegan sebelumnya, Ye Bufan tampaknya ingin mengambilnya sendiri, tetapi pada akhirnya dia memberikannya sendiri. Tiba-tiba senyum cerah mengembang di wajahnya, sorot matanya penuh kebahagiaan, suamiku, ternyata kamu sangat peduli padaku. Di Yao Minghai, setelah berurusan dengan Yu Guang, Ye Bufan menunjukkan senyuman. Orang yang baru saja mengambil tindakan adalah Ye Erlang. Sekarang dia begitu kuat sehingga dapat dikatakan tak terkalahkan pada tahap awal kesengsaraan. Itu adalah serangan yang tak terduga tadi, dan memberikan pukulan berat bagi Yu Guang. Ye Bufan membawanya pergi dan terus mengembara di Laut Iblis, mencari pulau demi pulau dengan harapan menemukan rumput pengembalian jiwa. Hasilnya mengecewakannya. Dia mencari selama 2 hari berturut-turut dan hampir 100 pulau. Ia menemukan banyak tanaman obat langka, tetapi tidak ada jejak rumput pemulih jiwa. Menurut peta laut, tanpa disadari dia telah meninggalkan 72 pulau di Liga Tonghai dan tiba di wilayah pengaruh Pulau Yinsu. Sebuah pulau besar muncul di depan, penuh energi spiritual dan tumbuh-tumbuhan subur. Saat dia hendak memeriksanya, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Itu adalah Yin Jiuping, tetua agung Pulau Yinsu. Ini, Ye Bufan diam-diam mengutuk nasib buruknya. Awalnya dia pikir dia akan baik-baik saja kalau dia berhati-hati, tapi dia malah bertemu dengan lelaki tua ini begitu dia tiba di sini. Nasibnya sungguh buruk.
Tanpa berkata sepatah kata pun, dia berbalik dan lari. Kalau aku ketemu Yu Guang, aku masih bisa melancarkan serangan diam-diam. Tapi kalau ketemu orang tua ini, aku tidak akan bisa menang lagi. Bisa-bisa aku malah kehilangan nyawa di sini. Yin Jiuping berada di tahap tengah kesengsaraan, dan sangat kuat. Bahkan Zhang Yuguan bukanlah tandingannya. Meskipun hanya ada satu perbedaan level antara tahap awal dan tahap tengah, perbedaan kekuatannya tidak sedikit. Sekalipun Ye Erlang digunakan, dia tidak akan bisa menjadi lawan pihak lain. Karena itu, Ye Bufan memilih melarikan diri tanpa ragu-ragu. Bisakah kamu melarikan diri? Setelah melihat Ye Bufan, mata Yin Jiuping berkedip karena marah dan serakah. Dia membenci anak ini karena dia terluka dan kehilangan jiwa monster tingkat ke-10. Keserakahan muncul karena mengetahui bahwa pihak lain mempunyai harta yang berharga, dan asalkan ia bisa membunuhnya, maka harta itu akan menjadi miliknya. Tidak peduli apapun alasannya, mereka tidak bisa membiarkannya lolos, jadi mereka mengejarnya. Sebagai orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan, kecepatannya luar biasa cepat, dan jarak antara keduanya dengan cepat diperpendek. Orang tua ini sangat cepat. Merasakan tekanan besar di belakangnya, Ye Bufan tidak lagi peduli menyembunyikan keahliannya dan langsung memanggil Jiu Tian. Setelah melompat, kecepatannya tiba-tiba melonjak. Kecepatan senjata spiritual terbang tingkat menengah tidak kalah dengan Yin Jiuping sama sekali. Dua orang itu, yang satu melarikan diri di depan dan yang lain mengejar di belakang, bagaikan dua aliran cahaya yang membelah langit laut iblis dan menghilang ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Ye Bufan mengendalikan Jiu Tian, dan Yin Jiuping hanya berjarak 1000 meter di belakangnya. Jarak ini tampak jauh, tetapi tidak berarti apa-apa bagi orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan. Dia dalam bahaya bisa tertangkap kapan saja. Karena itu, dia tidak berani terganggu sedikit pun, bahkan tidak berani menyesuaikan arah. Ia hanya bisa membidik lurus ke depan dan memacu kecepatannya semaksimal mungkin. Keduanya sangat cepat, dan setelah beberapa jam mereka telah tiba di tepi wilayah pengaruh Pulau Yinsu. Yin Jiuping tidak berniat menyerah dan terus mengejarnya. Nak, biar ku beritahu, jika kau melangkah lebih jauh lagi, kau akan berada di luar jangkauan 3 kekuatan utama kami. Jika kau bertemu monster yang kuat, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Aku akan memberimu cara untuk bertahan hidup. Selama kau menyerahkan harta karun itu, aku berjanji akan menyelamatkan nyawamu. Jangan bermimpi, kejarlah aku kalau kau punya nyali. Ye Bufan tidak mempercayai sepatah kata pun yang diucapkan lelaki tua itu, apalagi menyerahkan botol pemurnian monster. Dia meningkatkan kecepatan Jiu Tian hingga batas maksimal dan terbang keluar dari lingkup pengaruh Pulau Yinzu dalam sekejap mata.